Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak dan jamaah salat tarawih, pusat pusdai yang saya hormati, kita tidak henti-hentinya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan untuk dapat menikmati bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh barakah, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menghimbau kepada umat Islam, bergembiralah kalian. Kalian bertemu dengan bulan yang penuh rahmat dan bulan yang penuh barakah. Bulan yang di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan yang dimana setiap amal kebajikan mendapat pahala lebih besar dibandingkan dengan amal kebajikan yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Ibadah sunat yang kita lakukan di bulan Ramadan pahalanya sama dengan ibadah wajib yang dilakukan di luar Ramadan. Dan ibadah wajib yang dilakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah fardu yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Jadi Allah telah memilih bulan Ramadan ini sebagai bulan yang istimewa. Nabi menyebut dengan syahrullah, bulan Allah, atau beliau juga menyebut sayyidus syuhur, ratu dari segala bulan. Ada sejumlah nama-nama yang menggambarkan keistimewaan Ramadan. Disebut syahrul Quran, bulan Al-Quran, syahrul tilawah, bulan bacaan Al-Quran, syahrul jud, bulan kedermawanan, syahrul najah, bulan keselamatan, kemudian syahrul maghfirah, bulan ampunan, dan berbagai macam nama yang dinyatakan oleh Nabi, oleh para sahabat dan para ulama. Ramadan itu adalah bulan yang syarat dengan keberkahan. Keberkahan itu bisa di dalamnya ada muatan kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan, keberuntungan, keselamatan, dan berbagai macam yang baik-baik. Maka kata-kata barokah sering kita ungkapkan. Umpamanya saja kalau baca salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita doa tasyahud juga meminta kepada Allah supaya Allah memberikan keberkahan kepada Nabi dan keluarganya sebagaimana keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada Ibrahim dan keluarganya. Nah, keberkahan itu kan di dalamnya ada kemenangan, kesolehan, keberhasilan, dan lain-lain. Atau ketika kita mendoakan pengantin juga ada barakallahu laka barakah, barakallahu laka wa baraka alika wa jama'a bainakuma fi khairin. Kalau ketemu dengan seorang yang kita kenal dekat, kita mendoakannya mabruk. Mabruk artinya mudah-mudahan diberkati. Ini menarik untuk dipelajari dalam sejarah. Ternyata banyak peristiwa-peristiwa yang menggambarkan kesuksesan, kemenangan umat Islam justru pada bulan Ramadan. Secara singkat kita ingat-ingat kembali, tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar. Perang itu tidak seimbang, baik infanteri maupun kavalerinya, persenjataannya ataupun juga orangnya, bahkan juga kuda dan unta pada waktu itu. Tetapi perang Badar itu tanggal 17 Ramadan dimenangkan oleh umat Islam. Itu luar biasa. Maka pada tahun 3 Hijriah orang-orang musyrikin melakukan pembalasan, menyerang kembali. Terjadi perang Uhud. Nah, pada waktu perang Uhud ini umat Islam dapat musibah. Hamzah dan beberapa sahabat yang dekat dengan Nabi itu terbunuh. Nabi sendiri kena tombak pada mulut dan giginya patah, dan banyak pengorbanan. Maka pada Ramadan tahun itu juga atau tahun berikutnya Rasulullah SAW melakukan konsolidasi, mengembalikan barangkali mental prajurit gitu, semangat berjuang. Tahun 5 Hijriah terjadi perang Khandaq, perang Ahzab. Perang itu tidak seimbang karena
seluruh umat yang tidak beragama Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi, musyrikin, dan orang-orang munafik yang pura-pura Islam, penjahat-penjahat bersatu untuk menyerang umat Islam. Tapi perang itu juga dimenangkan oleh umat Islam, perang Khandaq itu. Dalam dunia dakwah juga begitu. Taif itu daerah yang penduduknya pernah pertama kali menyakiti Nabi, melempari Nabi sampai berlumuran darah. Pada waktu itu Nabi meluncurkan sebuah doa yang dikagumi oleh, paling tidak oleh kita umatnya. Ketika beliau berlumuran darah dilempari oleh batu, beliau malah meluncurkan doa yang sangat baik. Allahumma hdi qaumi innahum qaumul la ya'lamun. Tuhan, jangan kau turunkan azab dan siksa kepada mereka yang melempari aku. Mereka bukan penjahat, tapi mereka orang yang belum tahu bahwa aku Rasulmu. Sayangi mereka, hibri dayah mereka supaya mereka menjadi sahabat-sahabatku. Sekian tahun kemudian, persisnya bulan Ramadan 10 Hijriah, di Taif sekaligus 1000 orang masuk Islam karena kekuatan doa Rasul, selain juga tadi keunggulan atau keberkahan Ramadan. Tahun berikutnya pada bulan Ramadan juga ratusan orang-orang Yaman menyatakan diri masuk Islam. Setelah Rasulullah SAW wafat, ada peristiwa-peristiwa yang menentukan perjalanan sejarah umat Islam bahkan dunia. Beberapa di antaranya proklamasi dinasti Abbasiyah oleh Abdullah bin Abbas di Baghdad yang sempat memimpin 500 tahun, melahirkan pemikir-pemikir besar, pewaris-pewaris pemikiran dari Athena Yunani, ada ahli kedokteran, ahli fisika, itu pada waktu peristiwa Baghdad. Nah, proklamasinya itu oleh Abdullah bin Abbas pada bulan Ramadan. Tahun 57, ya sekitar itu 57 Hijriah, Panglima Utsbah bin Nafi berhasil menaklukkan Afrika pada saat pasukannya sedang lapar puasa Ramadan. Tariq bin Ziyad menyeberang dari Afrika Utara ke Spanyol 99 Hijriah untuk pertama kali mengarungi lautan yang luas, mendarat di daratan Eropa dan kemudian mengalahkan tentara Eropa. Itu pada bulan Ramadan, prajuritnya sedang lapar berpuasa. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengembalikan Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam itu pada bulan Ramadan. Tentu masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang terjadi justru pada bulan Ramadan, pada saat orang Islam berlapar-lapar berpuasa. Dan kita tidak boleh lupa bahwa proklamasi negara kita 17 Agustus 1945 juga bulan Ramadan. Yang lebih menarik lagi adalah kalau kita membaca sejarah-sejarah tentang lahirnya karya-karya ilmiah, karya-karya besar, karya-karya akademik oleh para ulama Islam. Ternyata banyak diantaranya adalah karya-karya Ramadan. Hasil renungan beliau-beliau itu pada bulan Ramadan melahirkan karya-karya tulis yang monumental. Ada yang sudah 1300 tahun masih diterbitkan, masih diterjemahkan kepada puluhan, mungkin ratusan bahasa, seperti Ihya Ulumuddin. Di karya-karya keilmuan itu ada karya Ramadan. Ya, tentu ini ada sesuatu, bukan kumpulan kebetulan, tetapi memang inilah janji Allah. Ramadan adalah bulan yang penuh barakah. Apa keberkahan yang kita peroleh? Wallahu alam. Tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan Ramadan ini adalah sebagai bulan taqarrub. Bulan Ramadan ini sebagai bulan pertobatan. Ramadan ini harus kita jadikan sebagai bulan prestasi dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama tentu adalah ibadah saum. Ibadah saum. Rujukannya Al-Baqarah 183 yang minggu-minggu ini mungkin sering didengar. Ayat itu turunnya di Madinah setelah Nabi berada di kota Madinah Madaniyah. Tetapi tradisi puasa sudah biasa dilakukan oleh Nabi sejak beliau berada di kota Makkah. Itu dalam ayat ada kan kama kutiba, sebagaimana saum itu pernah diwajibkan kepada umat sebelummu, termasuk Rasulullah melaksanakan saum sebelum ada Al-Baqarah 183. Nah, saum Rasulullah yang di Makkah itulah yang antara lain diabadikan menjadi saum tatawu, saum Arafah, saum Tasu'a, saum Asyura, dan beberapa saum yang lain. Malah ada saum seorang nabi yang oleh beliau oleh Nabi SAW dijadikan sebagai saum tatawu, yaitu namanya saum Dawud. Jadi ada seorang sahabat yang ingin sekali diizinkan oleh Nabi, ingin melakukan saum wisol, tiap hari puasa. Terus kata Nabi, jangan,
kamu harus jaga kesehatanmu. Oh, saya sehat ya Rasulullah kalau saya puasa. Ya kamu kan punya istri, harus hargai istri. Istri saya juga nggak apa-apa Ridho. Nabi mengatakan kamu nih sewaktu-waktu dipanggil ke medan pertempuran, diperintah melaksanakan dakwah ke luar daerah, nggak apa-apa ya Rasul. Saya akan dakwah terus dan siap bertempur, tapi saya tetap berpuasa. Maka Nabi memberikan solusi, kalau kamu ingin tetap saja puasa terus-terusan, lakukan aja saumu Daud, yaitu sehari saum, sehari tidak. Inilah puasa sunat yang paling jumlahnya tidak terhitung, jadi berapa saja, pendeknya sehari saum, sehari tidak, kecuali bulan Ramadan. Tidak boleh bapak-bapak saya melakukan saum Daud pada bulan Ramadan. Kalau Ramadan harus tiap hari kan. Kemudian Quran menyebutkan sebagaimana pernah diwajibkan kepada umat sebelummu. Ternyata puasa atau saum itu juga merupakan syariat para nabi yang terdahulu. Malah hampir semua agama mengajarkan puasa. Kata beberapa ahli, katanya hanya agama Konghucu yang tidak punya ajaran tentang puasa. Tapi kita tahu di Bandung ini banyak komunitas Chinese yang beragama Konghucu, itu mereka juga puasa pada bulan Ramadan. Dalam Hindu, Buddha ada yang disebut puasa semacam bertapa, berhari-hari tidak makan, tidak minum, okultisme untuk kekuatan fisik, kekebalan diri. Kemudian kalau orang Yahudi melakukan puasa untuk meredam murka Tuhan. Jadi kalau banyak musibah, itu Tuhan sedang marah. Supaya Tuhan tidak marah terus, harus puasa supaya Tuhan tidak marah. Nah, itu dalam Yahudi. Kalau dalam Katolik ada hari tertentu tidak makan, tidak minum. Tapi dibolehkan kalau yang kecil-kecil. Jadi kalau permen, syukur boleh. Tapi kalau timbal besar nggak boleh. Lantas malah di kita ada puasa-puasa tradisi. Ada puasa nyeplong. Itu di Jawa Tengah, di Solo yang saya tahu. Nyep dingin, bahasa Jawa. Kalau longnya bahasa Inggris mestinya. Jadi dingin panjang. Beberapa hari nggak makan, nggak minum supaya kebal. Orang Sunda melakukan puasa ngalong. Tidak makan apa-apa kecuali yang dimakan kalong. Supaya kuat bagadang kayak kelelawar. Ada yang melakukan puasa mutih. Tidak makan apa-apa yang memakai garam, supaya pasaran naik. Lama-lama pasaran tambah turun karena benget kurang uyah, benget teuyahan. Ada yang melakukan puasa pati geni, tidak makan apa-apa yang dimasak oleh api, sabak untuk kebal. Sekarang mudah karena sudah ada rice cooker, nggak usah pakai api. Ada yang melakukan puasa matang puluh, 40 hari, 40 malam, tidak makan daging, tidak makan telur, tidak makan ikan. Jadi terus terang, saya tahun 57 atau 58 masuk pesantren di Sukabumi, oleh senior saya disuruh, ingin pinter katanya, matang puluh. Gimana waktu matang puluh? Nggak boleh makan daging, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan telur. Jadi apa? Kangkung atah. Jadi 40 hari 40 malam kangkung atah terus. Makanya bisa jadi ketua MUI. Mungkin karena makan kangkung 40 poe lah. Nah, semua puasa-puasa tradisi itu dilarang. Silahkan tidak makan apapun, tapi bukan puasa. Kalau yang namanya saum dalam Islam cuma satu macam yang biasa kita lakukan. Tapi hati-hati apa yang dinyatakan oleh Nabi, rubba min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-atasu wal banyak puasa tapi nggak dapat apa-apa. Wa na'udzubillah min dzalik. Jadi kata Imam Al-Ghazali dalam karya besarnya Ihya Ulumuddin, secara garis besar ada orang yang puasa itu tidak sah karena dia tidak patuh, makan tidak, minum tidak, tapi merokok terus, sama lah itu batal. Ada yang puasanya sah tapi tidak dapat pahala, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seks yang hari, tapi ingin dipuji. Sah puasanya tapi nggak dapat pahala karena targetnya bukan pahala dari Allah tapi pujian dari manusia. Ada yang sah, dapat pahala tapi tidak melahirkan perubahan apa-apa. Nah, yang terbaik adalah oleh beliau disebut saum khawasil khawas, saum para nabi, para rasul, dan mudah-mudahan saum jamaah pusdai begitu. Yaitu selain tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seks dan hal-hal yang membatalkan puasa siang hari, ikhlas melaksanakannya,
Kemudian juga tidak hanya tidak makan, tapi juga berhenti dari dosa, dari maksiat. Matanya puasa, telinganya puasa, dan dikawal dengan berbagai macam rangkaian ibadah, penyempurna ibadah saum. Nah, untuk mengingatkan kembali, walaupun kita sudah tahu, pertama, selama saum ini harus dengan ikhlas, buka secepatnya kalau sudah tiba saatnya, laksanakan akhlak makan, tidak terlampau kenyang, tidak terlampau cepat, dan dahulukan minum atau makan yang manis-manis buah-buahan sebelum berbuka. Setelah itu makan tidak terlampau cepat, dan kemudian berdoa. Salah satu tempat doa dikabulkan ketika berbuka. Bangun sahur dan makan sahur dengan ridho, tidak boleh menggerutu, tidak boleh kuku lutus. Bangun sahur dan makan sahur. Cuma bangun saja tanpa makan tidak lengkap. Cuma makan tanpa bangun ngalinur. Sahur yang paling baik itu yang paling akhir. Sampai selesai sahur ada kesempatan kita untuk berdoa, beristighfar, karena pada saat itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kalah pentingnya adalah tiada malam tanpa sholat malam. Jadi selama Ramadan ini kita usahakan, walaupun Bapak yang sedang ada di kendaraan tidak mungkin bisa turun dulu, sholat di kendaraan. Diberi kebebasan kita, boleh di masjid, boleh di rumah, boleh sendiri, boleh berjamaah, boleh jahar keras, boleh pelan. Ingin jahar tapi hafalan cuma kulhu, masih bisa pakai Quran di depan, silahkan. Jadi halaman pertama rakaat 1, halaman 2 rakaat 2. Nah, jadi hati-hati listrik jangan sampai mati. Nanti kembali lagi kulhu lagi. Salat malam ini merupakan salat sunat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi. Asbabul nuzulnya itu adalah suasana batin Nabi yang sedang sedih, sedang tertekan, sedang berbagai macam tekanan dari orang-orang. Allah memberikan resep. Resepnya ada pada surat Al-Muzammil. Hei orang yang berselimut, qumil laila, salat malam, waratil Quran tartila, baca Quran dengan tartil. Dua resep utama, resep spiritual kepada Nabi untuk mengobati kegelisahan, ketertekanan Nabi pada waktu itu. Allah menjanjikan, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Aku berikan kepadamu harisma. Harisma bukan kedudukan, bukan karena gelar, bukan karena kekayaan, tapi karena pemberian dari Allah kepada pengamal salat malam dan baca Quran. Inna nasyiatal laili asyaddu wa muqil. Tangguh kamu menghadapi tantangan. Nah, ini resep yang sangat luar biasa. Beliau lakukan terus, kata sahabat Ibnu Abbas, sampai berjelang beliau wafat. Jadi 22 tahun lebih beliau itu hampir tidak pernah tiada malam tanpa salat malam. Terutama bulan Ramadan beliau bersalat malam lebih panjang lagi. Kemudian selanjutnya, salat malam itu bisa kita jadikan sebagai sebuah resep spiritual untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Umpamanya, kalau tadi ada qaulan tsaqila, kalau yang di dalam surat Al-Isra 79 tahajud sama salat malam, janji Allah itu adalah fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan berikan maqam yang terpuji. Janji Allah ini, bukan janji ustaz. Maqam yang terpuji. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Ayat 80 doanya, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasirat. Tuhan, masukkan aku kepada posisi yang baru dengan cara yang baik, keluarkan aku dari posisi dengan cara yang baik. Jadi kalau naik pangkat, naik terhormat, kalau turun pun dengan terhormat, luar biasa. Dan berilah aku sultan, kekuasaan atau penguasa yang betul-betul bisa menolong aku. Nah, Ramadan usahakan tiada malam tanpa salat malam. Rasulullah memberikan keringanan kepada kita. Di masjid tarawih silakan, mau di rumah silakan, kemudian mau sendiri, mau berjamaah dan seterusnya. Dan selanjutnya amalan lain, usahakan selama bulan Ramadan itu kita lebih akrab dengan Al-Quran. Tiada hari tanpa membaca Al-Quranul Karim. Ada sesuatu kenikmatan tersendiri nanti akan kita rasakan. Orang yang rajin baca Quran, sering merenungkan baca Al-Quran, hasil penelitian adalah mereka ditangguhkan
kepikunannya. Jadi kepikunannya ditangguhkan, ditelatkan kayak lah 80 tahun begitu atau 10 tahun. Wallahu alam. Tapi itulah rahasia salat malam dan baca Al-Qur'anul Karim. Pada bulan ini nama Allah harus lebih banyak disebut daripada nama yang lain. Ya, nama macam-macam jangan banyak disebut. Allah yang banyak disebut. Zikir minimal 500 kali itu setiap ba'da salat fardu. 100 subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah minimal 1 kali, kalau bisa 10 kali. Melalui penghujung malam Rasul membiasakan istighfar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, sebanyak-banyaknya, dan ada wirid-wirid lain. Nah, ini adalah amalan spiritual, amalan-amalan ibadah. Satu lagi adalah ibadah yang sifatnya sosial. Usahakan di bulan Ramadan ini, Ramadan sebagai syahrul jud, bulan kedermawanan. Tiada hari tanpa sedekah, tiada hari tanpa infak, tiada hari tanpa wakaf kalau perlu. Nah, tiada hari. Jadi silahkan, belum 1 minggu Ramadan, bikin kotak infak Ramadan. Tiap hari harus diisi. Nanti sebelum datang Syawal segera sedekahkan. Ini pusdai titip untuk diberikan kepada mustahiknya. Mau dibuka silahkan, tapi kalau besar harus kuat iman. Ternyata sudah dibuka gening gede, orang injem heula. Nah, ini setannya masuk di kotak itu. Dan ini amalan-amalan yang insyaallah kita usahakan untuk kita laksanakan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah marilah dalam bulan Ramadan ini tidak ada orang yang disakiti, tidak ada orang yang dibohongi, tidak ada orang yang ditipu, tidak ada orang yang dirugikan, tidak ada orang yang dicaci, tidak ada buruk sangka, tidak ada sombong, tidak ada penghinaan, semuanya dalam suasana batin nikmat. Insyaallah kita akan mendapatkan sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihapuskan semua dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin, kesehatan jasmaniah rohaniah, kita bisa mengamalkan Ramadan dengan Ramadan dan saum yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.